Indonesia. Namun pernikahan dini masih marak sekali terjadi di Indonesia. Masa remaja yang harusnya masa golden age, di mana masa muda ini adalah masa untuk mencari jati diri, mengembangkan potensi diri, serta mengintrospeksi apa sih yang harus kita kembangkan dari diri. Nah, pernikahan dini yang sering kali dibahas dan menjadi topik hangat hampir di seluruh belahan dunia, saat ini perlu menjadi fokus dari pemerintah maupun seluruh lapisan elemen masyarakat. Dan Klik Madura hari ini telah menghadirkan narasumber yang akan membahas terkait dengan pernikahan dini dan fenomena ini yang terjadi di Pulau Madura. Selamat pagi Mas Hendra ya. Iya. Selamat pagi Mas Hendra. Ini merupakan ketua juga Forum Lingkar Pena. Forum Lingkar Pena, bukan Lingkar Perempuan ya? Iya. Iya, Forum Lingkar Mas, Pena cabang Pamekasan. Oke, cabang Pamekasan. Oh, berarti cabangnya ada di mana-mana ya? Iya, betul. Oke, Mas Hendra, kesibukannya apa nih setiap harinya? Kalau kesibukan saya untuk perharinya ya, sebenarnya kalau hari ini saya ada jadwal untuk ngantor di kantor pusat KSPWS Nuri Jawa Timur Oke, kayak gitu. Dan kalau keseharian lainnya ya sibuknya tidur juga. Iya. Side job ya, banyak side jobnya ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke pernikahan dini nih, kita menyinggung tulisan yang kemarin Mas Hendra tulis ya. Yeah. Itu cukup mendobrak sih perasaan anak muda harus ikut turut berperan gitu. Di Madura kan sendiri banyak sekali terjadi pernikahan dini. Apalagi yang belum ada izinnya gitu, nikah siri ya mungkin gitu. Nah itu pandangan Mas Hendra sendiri gimana nih Mas? Iya, untuk terkait pernikahan dini yang saya tulis gitu kan ya, itu sebenarnya hal yang perlu kita sama-sama perjuangkan. Bukan untuk diperjuangkan, untuk dilanggengkan soal pernikahan dini, tetapi adalah untuk penghapusannya. Kenapa? Karena di pernikahan dini itu tentu banyak sekali kerugian-kerugian yang kita dapatkan. Betul. Yang didapatkan oleh orang tua, yang didapatkan oleh anak itu sendiri, kayak gitu. Kalau untuk anak, mungkin kerugiannya seperti halnya pendidikan. Ya kan ya? Putus pendidikan. Karena banyak sekali yang saya temui di Madura itu anak-anak yang semangat belajarnya, ingin lanjut kuliah, tapi karena dorongan orang tua akhirnya mereka harus putus kuliah. Kan eman-eman kayak gitu kan ya. Sedangkan perempuan adalah madrasatul ula kayak gitu kan ya. Atau bisa dikatakan sebagai madrasah pertama untuk menjadi pendidik bagi anak-anaknya kan seperti itu. Oke, tapi ini ada hubungannya juga sama Mas Hendra aktif di pegiat literasi ya, sebagai aktivis sosial yang mengamati fenomena ini langsung di daerah Mas Hendra mungkin ya ada banyak. Iya, banyak sekali karena saya juga pernah juga tinggal di Sampang sekitar 1 tahun dan pernah di tahun 2017 itu sekitar berapa bulan kayak gitu kan ya. Memang saya banyak sekali melihat soal pernikahan dini itu dilanggengkan, bahkan ada yang masih SD, lulusan SD yang banyak dan juga yang masih MTS kayak gitu. Dari karya itu kan, kira-kira apa sih peran Forum Literasi, Forum Lingkar Pena ya, Forum Lingkar Pena ini untuk menembusi itu, jadi tidak menormalisasi atau mungkin peran-peran anak-anak di FLP itu untuk menulis mungkin ya? Iya. Kalau salah satu terobosannya memang FLP itu kan tidak hanya di bidang ini ya, tapi banyak bidang terutama kayak membela Palestina dan juga orang-orang yang tertindas dan apalagi yang sangat krusial yang saat ini bahkan yang sekarang yang lagi viral-viralnya kayak gitu adalah pernikahan dini. Karena pernikahan dini itu sangat merusak dan tentu juga adalah kerugiannya faktor yang paling tinggi anak-anak mereka yang sudah kebablasan untuk pernikahan dini kayak gitu kan ya, itu kan bisa berpotensi kalau enggak anaknya lahir disabilitas, kadang ibu atau anaknya itu meninggal kan kayak gitu. Iya, karena reproduksi kita belum siap nih untuk menerima itu gitu. Betul. Nah, pernikahan muda sama pernikahan dini ini beda ya Mas Hendra ya. Mas Hendra. Kalau pernikahan muda kita 19 up to 19. Kalau pernikahan dini itu di bawah 19 ya. Dan kita belum siap secara mental. Banyak dari pernikahan dini ini merembet ke masalah-masalah ekonomi. Betul. Masalah-masalah kriminalitas dalam pernikahan ya. Iya, terutama KDRT kan. Nah, gitu. KDRT seperti yang viral-viral belakangan ini. Kalau nasabnya sudah bagus gitu, memang dilanggengkan pernikahan dini nih. Sebenarnya pernikahan dini itu tidak bisa kita menormalisasikan. Baik itu secara nasab, anggap dulu keturunan kiai, keturunan raja atau siapapun. Karena soal ini adalah soal tubuh kita, soal tubuh perempuan kan kayak gitu. Soal kesiapan reproduksi.
kalau kita mengkaitkan dengan Siti Aisyah dan juga di masa sekarang itu saya rasa itu banyak sekali perbedaan kayak gitu kan ya. Coba kita dianalogikan seperti ini. Aisyah di umur 9 tahun menurut riwayat atau umur Sejarah ya. 10 tahun dalam historisnya kayak gitu. Aisyah itu dinikahi oleh Rasulullah, dia langsung menjadi pendakwah, periwayat hadis kayak gitu. Dan juga dia itu menjaga keharmonisan dalam keluarga. Otomatis kalau kita ibaratkan pada masa sekarang, itu saya memperkirakan itu di atas umur 20. Kayak gitu. Coba kita lihat sekarang ya kan, perempuan sekarang di umur 10 itu masih main kelereng ya kan, main masak-masakan. Anak-anak ya, masa anak-anak mereka ya, mereka. Tapi ada nih yang bilang kayak kan mereka udah siap nih, anggap udah kaya 7 turunan, gak mungkin lah nanti ada problematika begini dan begitu. Tapi kan kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa itu memang masalah pernikahan ya. Iya, apalagi KDRT. Bagaimana Mas Hendra memandang KDRT ini sebagai salah satu penyebab juga dari pernikahan dini? Iya. KDRT memang adalah salah satu pemicu besar kayak gitu kan ya, karena dari kesiapan mental kita yang menikah di umur di atas 20 saja itu masih rentan soal emosionalnya, egoisnya kayak gitu kan ya, egonya yang sangat tinggi itu masih rentan soal pertengkaran di rumah tangga, apalagi yang di bawah itu. Terutama saya rasa itu egonya jauh lebih tinggi dan belum lebih siap untuk menghadapi realita seperti apa yang ada di dalam keluarga untuk mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah kan kayak gitu. Betul, apalagi ada kesenjangan umurnya tidak terlalu jauh ya, tidak terpaut jauh. Saya juga sangat sepakat dengan yang disampaikan oleh Kiai M. Faizi An-Naqoyah kayak gitu kan ya. Itu menyampaikan dengan menanggapi fenomena yang sekarang yang terjadinya KDRT di Sumeneb ya kan ya, baru-baru yang kemarin ini. Sampai meninggal ya Kak? Iya, sampai meninggal. Bahkan sekarang itu kabarnya sudah ada 2 orang korban. Itu ada Nining dan juga yang satunya itu Sri Wahyuni. Dan itu Kiai M. Faizi itu menyampaikan ini adalah masalah besar. Dan pesantren harus mengentaskan masalah ini dengan mengadakan sekolah pranikah atau apapun itu bentuknya kayak gitu. Karena dirasa bekal untuk pernikahan itu cukup berat, gak hanya kita maaf dalam konteks apa-capa gitu ya, untuk syarat nikah, tapi banyak hal yang perlu dipersiapkan dari mental, emosional juga ya, dan juga finansial. Kemarin itu dan itu backgroundnya pendidikannya pesantren loh Kak. Jadi yang Nini itu? Yang Nini gitu, sama-sama di kampus yang sama, yang sama dengan background yang sama pendidikannya di Malang. Itu tidak terpaut jauh. Bahkan yang sangat miris sekali saya dengarnya itu yang laki-laki itu sudah lulusan S2. Dan bahkan dia itu di profesi pokoknya jurusan hukum atau saya dengar-dengarnya itu nggak tahu apa benar atau salah. Jadi pendidikan apa? Kalau sudah pendidikannya tinggi, apa nih yang diragukan sebenarnya kalau orang lihat dari luar ya, tampak dari luar ya. Tapi lagi-lagi kembali kepada iman ya, Kak ya. Jadi pendidikan yang seperti apa yang pesantren siapkan untuk pendidikan pranikah kepada orang-orang yang akan menikah? Saya rasa itu tidak hanya pesantren ya, tetapi juga adalah sekolah, bahkan di ranah pemerintahan dan juga tokoh-tokoh agama kayak gitu harus mengampanyekan dan juga memberikan edukasi sekolah pranikah ini pertama bagi laki-laki untuk menghapus budaya patriarki kayak gitu kan ya. Karena budaya patriarki itu tentu sangat merugikan, bukan hanya merugikan perempuan, adalah merugikan saya sendiri sebagai laki-laki. Gitu. Karena di budaya patriarki itu kan dituntut kita lebih perempuan itu lebih lemah daripada laki-laki kan kayak gitu. Dan yang kedua itu tentu akan memperkaya ego kita untuk memperlakukan perempuan itu tidak manusiawi kayak gitu. Jadi saya rasa dalam ini edukasi pranikah itu apa yang menjadi problem di pranikah seperti di saat berkeluarga dan apa yang menjadi solusinya kan kayak gitu. Memang betul dalam suatu hal atau problem yang dilakukan atau diakibatkan di keluarga itu tidak boleh dikeluarkan kan kayak gitu. Tetapi kalau tidak masalah boleh diumbar aibnya, aib suami tidak gitu boleh ya? kayak gitu. Tetapi kalau masalah sudah main tangan, sudah KDRT, itu memang adalah kewajiban perempuan untuk menyuarakan kayak gitu. Betul. Karena masuk ranah hukum sudah ya. Iya.
bukan bagaimana kita tidak mengumbar aib suami Iya gitu ya. betul. Oke. Kalau dari FLP sendiri ada berperan sejauh ini untuk menyuarakan hal-hal itu, hal-hal seperti itu, Kak? Heeh. Hendra? Kalau di FLP sendiri, kalau di FLP Pamekasan memang FLP sudah Pamekasan. alhamdulillah ada beberapa anggota ya, Mm-mm. sudah lumayan. Ini menyuarakan tentang kayak qawwamuna 'alan nisa, misal kayak gitu Iya, kan ya, bahwasanya kesetaraan betul. kayak gitu kan ya. Kesetaraan gender gitu Heeh, ya. atau keadilan gender Keadilan bahasa gender. halusnya Iya, kayak gitu iya, kan iya. ya. Bagaimana nanti di qawwamuna 'alan nisa Mm-mm. kayak gitu kan ya. Itu adalah sebagai bentuk nanti kalau di dalam keluarga, nanti laki-laki maupun perempuan itu eh, apa ya, menyelesaikan masalah Menyelesaikan dengan masalah. musyawarah, bukan dengan sepihak dari laki-laki kan kayak gitu. Betul, betul. Kita manut aja enggak ya, Heeh, tapi kita juga berhak nih untuk iya. apa sih porsi wanita di dalam pernikahan gitu ya. Betul. Oke. FLP ini sebelum jauh ya kita Iya, membahas oke. ini forum Lingkar Pena. Iya, Forum Ya, Lingkar Pena. itu komunitas dari background apa, Kak? Sebenarnya kalau Forum Lingkar Pena itu merupakan komunitas kepenulisan. Mm-mm. Jadi kami mempunyai trilogi ya kan. Mm-mm. Bahwasanya yang pertama itu adalah keislaman. Kami azasnya Islam, keorganisasian dan juga kepenulisan. Nah, di sini dalam kepenulisan ini kami tapi di FLP ya kan, itu tidak hanya berfokus di bidang literasi, melainkan juga di bidang sosial. Makanya kami Oke. di kesempatan di Beberapa kesempatan ya. beberapa kesempatan ini dengan anugerah FLP Pamekasan Award itu kami selain mengadakan kayak talkshow pelatihan, kami juga bentar lagi akan mengadakan seperti santunan anak yatim dan juga bekam masal, cek kesehatan gratis kayak gitu. Berarti aktivis sosial yang harus nih kita peka terhadap fenomena-fenomena Betul. apa yang lagi hits ya, Mas. Kok lagi hits ya dibahasnya? Maksudnya lagi tren gitu, ada yang harus kita ubah gitu ya. Kalau di sosial media kan kita sering lihat tuh netizen kadang tidak pernah mengontrol dirinya untuk komentar sembarangan, terutama yang viral kemarin itu yang tentang Bu Zizan dan Syifa ya. Nah, itu banyak nih yang komen kayak pernikahan dini kok dinormalisasikan gitu, apa karena Gus, apa karena Kiai gitu. Nah, itu gimana? Saya rasa itu tidak ada yang harus dinormalisasikan kalau masalah ini kayak gitu kan ya. Ini adalah masalah untuk masa depan keduanya kayak gitu. Masa depan si anak. Masa depan keduanya, terutama ya kalau nggak jadi KDRT atau pertengkaran di dalam rumah tangga, itu bisa saja nanti karena ini banyak sudah terjadi ya kan ya. Itu kalau nggak anaknya yang disabilitas lahirnya atau di antara ibu dan anaknya yang harus meninggal kayak gitu. Oke. Tadi kan kita sempat Meskipun tidak semuanya gitu iya, kan. generasi selanjutnya. Berarti pernikahan dini ini mempengaruhi generasi selanjutnya. Betul. Bagaimana cara pola pikir generasi selanjutnya terhadap pernikahan dini ini kan. Mungkin melihat ibu bapaknya tuh kayak apa sih namanya? Tengkar terus, Iya, jadi tengkar takut terus. yang mau nikah atau kayak ini aja generasi Z ini sekarang males nih yang mau nikah kayak, tapi ada beberapa gen alpha yang bahkan sudah nikah gitu Sudah kan. nikah. Iya. Lebih Jadi dulu bingung nikah, nih ini antara apakah tidak laku atau memang kita yang takut untuk mencoba pernikahan, karena kan pernikahan bukan Ajang coba-coba perlombaan. ya, Iya. tapi memang seumur hidup gitu dengan satu orang. Dan juga pentingnya kita itu ya meskipun kita sudah berumur di atas 19 tahun gitu kan, tapi kita juga penting untuk mempelajari soal parenting ya kan ya, edukasi sebelum menikah. Karena apa? Nantinya itu juga takutnya karena ini kebanyakan di lingkungan kita khususnya di Pamekasan yang banyak saya lihat itu orang tuanya bertengkar itu di hadapan anaknya. Padahal langsung. itu secara langsung. Padahal itu kan kalau dipandang dari psikologis itu akan merusak psikologis anaknya. Betul. Merusak mentalnya kayak gitu kan ya. Iya, kalau Dan itu akan menjadi bumerang nanti ke depannya. bumerang bagi anak itu, entah dia menjadi pelaku atau menjadi korban. Ini kata Iya. Dokter Ita kemarin waktu podcast KDRT sama Bu Sari, beliau menyampaikan nih kalau misalkan anak ini bakal menjadi korban ataupun pelaku Iya betul. ke depannya. Kalau si laki-laki dia bahkan melihat, oh normal nih kalau mukul ibu ya, normal nih kalau mukul istri. Yang perempuan misalkan anak perempuan, oh normal nih, saya normal nih dipukul. Nah, itu menjadi validasi dan bumerang ya bagi generasi selanjutnya. Dan juga banyak sekali yang kita temui ya, orang-orang di sekitar kita. Mungkin kalau di Pamekasan sudah mulai mengurangi kayak gitu kan ya. Ada juga yang dia itu sang suami itu mukul istrinya, itu ada yang mengatakan
agama gitu kan, Mm-mm. atas ajaran Islam. Padahal kan konsepnya bukan seperti itu. Betul. Dengan masalah apa dulu kan kayak gitu. Mm-mm. Dan memang soal pukul memukul itu tidak dibenarkan. Mm-mm. Apakah di agama Islam saja soal pernikahan dini, soal itu kita juga harus lihat konteksnya. Apakah konteksnya ini adalah maslahat atau mudarat kan kayak gitu. Betul. Kalau lebih banyak mudaratnya lebih baik dihindari. Mm-mm. Gitu kan? Mm-mm. Banyak KDRT yang terjadi karena agama ya gitu ya, membawa agama gitu. Kalau misalkan kita bahas lagi nih Kak ke pendidikan, apa sih ruang lingkup pendidikan mulai dari pendidikan seks ini udah harus digelorakan dari tingkat apa kira-kira? Ya. Saya rasa untuk pendidikan seksual ya kan Mm-mm. ya, ini harus digelorakan dari pemerintah terutama. Dan juga dari kalau di Madura Mm-mm. ini kan yang lebih dipatuhi saya rasa ya Mm-mm. kan daripada pemerintah itu adalah tokoh Tokoh agama. agama. Jadi pemerintah dengan tokoh agama itu harus saling bersinergi. Dan juga nanti para komunitas-komunitas itu yang akan mengikuti kayak gitu. Komunitas-komunitas yang ada di Pamekasan ya. Komunitas Jadi, di Pamekasan. oke, gitu. jadi selain stunting, bullying, ini peran penting rasanya bagi pemerintah yang akan melanjutkan ya. Iya betul. Nanti yang akan memegang kebijakan di Pamekasan. Kira-kira Kak, apa sih tugasnya pemerintah nanti ke depannya untuk pernikahan dini ini? Iya. Kalau berbicara soal ke depan, otomatis ini sudah berbicara soal Cawagup pilkada kayak gitu kan ya. Iya. Jadi nanti ini ke depannya yang saya harapkan nanti pemerintah juga harus memperhatikan lebih ini kan ya soal pernikahan dini dan juga soal pendidikan pranikah dan juga soal kesehatan reproduksi kan kayak gitu. Karena orang yang sudah diberikan pendidikan kesehatan reproduksi, otomatis yang perempuan itu akan mikir dulu. Pas nggak saya menikah di umur segini kayak gitu. Betul. Bagaimana dengan alat reproduksi kami kayak gitu kan ya. Bagaimana dengan generasinya kayak gitu kan. Memperhatikan faktor-faktor penyebabnya juga ya. Penyebabnya dan risikonya karena tentu sangat besar sekali kan ya. Kayak gitu. Kalau di Madura sendiri khususnya di Pamekasan ini, apa yang menonjol dari 3 itu Kak? Dari pernikahan dini, stunting, bullying. Saya rasa kalau di Pamekasan masih pernikahan dini. Pernikahan dini ya. Kira-kira apa sih penyebab orang Madura itu ya? Kadang memang anak-anaknya diserahkan langsung. Ada yang bahkan umur 5 tahun sudah tunangan gitu Kak. Jadi dia setelah lulus SD, dia jadi langsung nikah gitu. Saya rasa itu masih faktor budaya yang masih diterapkan. Gitu kan. Padahal pernikahan itu kan dinamis. Budaya itu juga dinamis kayak gitu kan ya. Kita itu mengikuti budaya itu seiring dengan perkembangan zamannya. Betul. Kayak gitu kan. Dan juga seiring kesiapan orangnya. Kan kayak gitu. Kita tidak bisa menyamakan antara anak perempuan yang sekarang dengan perempuan yang dulu-dulu. Apalagi yang lagi viral sekarang kan. Dibandingkan dengan Siti Aisyah yang masih umur 10 tahun. Dibandingkan dengan Cut Nyadin yang masih berumur 12 tahun gitu kan. Dibandingkan dengan Utari, putri dari Hos Cokroaminoto yang masih berumur 16 tahun kayak gitu. Tapi kita lihat dulu masalahnya pada waktu itu apa. Kalau yang masa-masa Rasulullah ya yang jelas adalah masa jahiliyah. Untuk menyelamatkan kaum perempuan dari pembunuhan, penindasan, pemerkosaan bergilir dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau di seperti Utari dan juga ini Cut Nyadin itu kan adalah masalah penjajahan. Kan kayak gitu. Untuk perempuan berlindung kepada dengan melalui laki-laki pernikahan kayak gitu kan. Iya, melalui pemerintahan melalui laki-laki dan pernikahan saat itu. Karena memang tidak ada yang bisa melindungi kayak sekarang ada penjara, mungkin ada apa yang bisa kita langsung melanjutkan lewat hukum. Kalau misalkan Kak Hendra diberikan waktu gitu kan untuk berdiskusi bersama dengan Cabub dan Cawabub nih tentang masa depan Pamekasan khususnya tentang regenerasi kita ke depannya. Pernikahan dini dan lain sebagainya. Apa sih kolaborasi pemerintah nanti program, mungkin Kak Hendra punya program untuk dikolaborasikan dengan pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus juga untuk menjadi PR bersama untuk mengawal fokus perhatian kita kepada pernikahan dini. Oke, baik. Saya rasa kalau saya diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan Cabub Cawabub kayak gitu kan, apalagi yang sudah jadi nanti itu saya rasa ada beberapa hal yang menjadi PR gitu kan ya. Yang pertama memang adalah pernikahan dini. Yang kedua soal bullying dan lain sebagainya.
Dan yang ketiga itu adalah soal literasi di Pamekasan. Kayak gitu. Literasi. Karena kenapa literasi? Karena di literasi ini kita bisa menyuarakan dan apalagi kita punya tokohnya. Yaitu Betul. adalah M. Tabrani yang baru 2023 kemarin itu ditetapkan sebagai pahlawan bahasa. Bahasa nasional. Bahasa nasional gitu kan, sampai perpustakaan yang di Jakarta dan perpustakaan di sini itu dirubah menjadi M. Tabrani, perpustakaan M. Tabrani kan kayak gitu. Betul. Itu yang harus juga diperhatikan kayak gitu. Karena seiring kita melihatnya juga soal literasi itu Pamekasan sudah berada di tingkat 30 di 2023 kemarin. Berarti sudah meningkat sebenarnya Bukan ya? meningkat, tapi menurun. Oh, menurun. Di awal 21 menjadi 30. Dari 21 ke 30. Ke 30. Padahal semua SD perpustakaannya sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas. Kan kita juga ada program lensa sekolah kita, dan kita pasti menanyakan tentang kelayakan perpustakaan dan juga buku-buku yang ada di sana. Iya betul. Dan rata-rata sudah hampir semua sekolah dasar dan menengah pertama juga punya perpustakaan yang layak gitu. Tapi kayak gini, Kalau itu wadah- soal minat ya, Iya, minat. yang 30. Kalau ini kan sudah ada wadahnya nih, fasilitasnya. Itu soal Dan minat, bagaimana belum lagi minat? ke budaya kan kayak gitu. Betul. Kadang di sekolah-sekolah itu ada perpustakaan, di desa ada perpustakaan, tapi perpustakaan itu tidak ada penghuni. Jangankan itu, di perpustakaan Pamekasan saja, coba kita lihat Betul. berapa orang yang berpenghuni di sana. Tidak ada pergerakan rasanya ya, maksudnya sepi tiap Tidak hari ada gitu ya. perubahan kayak gitu kan ya. Nah, itu yang menjadi problem bersama. Bagaimana menumbuhkan minat literasi di Nah, kalangan masyarakat Pamekasan, iya betul. khususnya anak-anak mudanya gitu. Terutama anak-anak yang masih di usia dini kayak gitu kan ya. Kalau komunitas-komunitas banyak banget kan, kayak ada LFLP juga menopang gitu ya literasi. Terus ada banyak simposium, simposium. ada juga kotekah ya kan ya, Compok Literasi dan lain Iya, sebagainya. Compok Literasi. Compok Literasi. Kita juga pernah berbincang di situ sama Compok Literasi. Nah, dari literasi itu bisa nih disosialisasikan tentang pernikahan dini mungkin ya. Iya, Ada betul. bentuk programnya, Kak Hendra. Kalau diancang-ancang nih. Kalau di FLP itu yang sudah saya katakan Iya. tadi ya, di FLP itu tidak hanya terfokus soal literasi, tetapi adalah soal sosial juga, seperti membela Palestina, ya termasuk juga adalah pernikahan dini ini juga perlu kita perjuangkan kayak gitu. Karena di FLP itu kan sudah bentuknya organisasi. Betul. Jadi di ADRT memang sudah ada soal gerakan sosialnya juga. Gerakan sosial. Nanti bisa nih berkolaborasi sama pemerintah daerah. Bisa juga. Kebanyakan dari pernikahan dini itu Kak karena kita sebagai perempuan itu karena kurang kasih sayang gitu sama ayah gitu. Dan Indonesia menempati kasus fatherless terbanyak nggak di belahan dunia gitu. Nah, kira-kira gimana sih pola asuh yang baik gitu bagi anak-anak gitu untuk menghindari pernikahan dini melalui kasus itu? Ya, Fatherless. memang di Indonesia ya kan ya, itu fatherless itu sudah mencapai di tingkat kalau kita kualifikasikan dengan sepak bola mungkin sudah di tataran 10 besar kan kayak gitu di kancah internasional kayak gitu kan ya. Jadi soal fatherless memang ini adalah bagian dari turunan patriarki kayak gitu. Bahwasanya itu adalah keputusan anak menikah atau tidak. Itu kebanyakan lebih-lebih di Madura dan bahkan di Pamekasan itu keputusan sepihak dari laki-laki. Padahal kan itu tidak dibenarkan hal yang sedemikian kayak gitu kan ya, idealnya. Kita itu harus di dalam Islam juga memperbolehkan kok bahwasanya perempuan itu ditawarkan terlebih dahulu dan orang tua itu menyepakati atau tidak boleh kayak gitu. Dan anak juga sebenarnya boleh untuk menolak kayak gitu kan ya. Tapi ini adalah bagian juga terpenting dari orang tua itu juga belajar soal parenting, pranikah kayak gitu kan ya. Biar nanti ada kebijakan-kebijakan yang akan diperoleh ketika sudah memiliki anak dan siap untuk memiliki menantu semisal. Iya. Kalau Kak Hendra lihat ini fatherless ini turunan dari patriarki kan. Berarti pola asuh ayahnya bagaimana ke anaknya gitu kan. Iya. Nah, itu tadi yang menjadi catatan ya juga ya. Dan selain itu juga ini yang terpenting di penyebab dari KDRT juga itu adalah terjadinya broken home. Jadi anak-anak itu kurang
namanya kasih sayang kayak gitu kan ya. Rangkulan ya dari Rangkulan orang tua. dari orang tua gitu kan ya. Dan juga ya penyebabnya karena pertengkaran kadang itu berada yang dilihat langsung oleh anaknya. Makanya yang sering kita temui mungkin di sosial media ketika ada seorang ibu ya kan ya, atau ya ibunya sama ya suami istri lah Suami istri. itu bertengkar dan itu ada anaknya. Yang diambil terlebih dahulu bukan suami istrinya Suami yang istri. direlai, Direlai, tapi anaknya yang diambil kayak gitu. Karena itu akan merusak masa depannya. merekam ya secara Heeh. tidak langsung. Karena perekaman di otak anak itu jauh lebih kuat daripada kita kayak gitu Yang kan ya, sudah yang dewasa sudah ya. dewasa kayak gitu. Jadi menjadi apa namanya, memori tersendiri bagi Mm-mm. anak-anak itu. Bagaimana nanti orang tuanya dan dia sendiri untuk melanjutkan hidupnya, Iya, berlayar di bumi yang kejam ini ya Kak. Ya. Tapi kita bisa menghadapi itu semua dengan apa nih Kak saran dan solusinya? Untuk menghadapi semua itu ya Mm-mm. kan ya, ya tidak jauh lagi itu adalah tentang pendidikan. Jadi nanti ada edukasi dari pemerintah, dari tokoh agama dan lain sebagainya agar menghindari suatu hal yang tidak diinginkan. Mm-mm. Dan juga adalah hal yang kita harapkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena pernikahan itu kan bukan soal sehari dua hari, melainkan adalah seumur hidup. Kan kayak gitu. Nikah sekali seumur hidup, bukan nikah berkali-kali tapi seumur hidup. Tapi ini nggak boleh dinormalisasikan ya, bahwa nikah berkali-kali tapi seumur hidup. Banyak nanti riwayat hidupnya. Baik Mas Hendro, ini terakhir deh, harapan kedepannya untuk pemerintah Kabupaten Pamekasan dan juga anak-anak muda sebagai pegiat literasi dan aktivis sosial. Oke. Saya untuk pesan saya untuk anak muda ya kan, di kalangan yang generasi Gen Z ini dan juga milenial, kita kan sudah paham soal sosial media, sudah paham soal hal-hal lainnya yang kita dapatkan secara instan dan juga yang lainnya. Mungkin yang pertama itu adalah kampanye kita di sosial media. Soal pernikahan dini bahwasanya harus diputuskan kayak gitu. Dan juga selain itu kita sebagai aktivis baik yang ekstra kampus maupun non ekstra kampus kayak gitu sama-sama terjun langsung ke lapangan dan memberikan edukasi terhadap masyarakat baik soal pernikahan dini, soal pilkada agar tidak terjadi yang tidak terjadi budaya-budaya seperti carok dan lain sebagainya kayak gitu kan ya. Karena hal itu yang sangat kita takutkan sebenarnya karena itu semuanya itu akan menjadi bumerang untuk kedepannya kayak gitu. Dan selain itu juga bagi pemerintah memang perlu adanya pemerintah atau bupati nanti yang terpilih kayak gitu, siapapun itu ya. Siapapun itu. Kita tidak tahu. Ini rahasia bersama ya. Siapapun itu harus memperhatikan ini. Ini bukan masalah kecil, tetapi ini justru masalah besar yang kita harus memiliki perhatian lebih kayak gitu. Fokus yang khusus ya pada pernikahan ini. Jadi nantinya pernikahan dini ini terutama bagi anak-anak yang sudah dianggap layak gitu. Jadi harus diberikan edukasi dan lain sebagainya kayak gitu. Meskipun dari sejak SMA boleh kok untuk memberikan itu. Sejak SD gak sih? Karena banyak sekali pencabulan dan lain sebagainya. Betul. Itu kan yang merembet nanti kepada kayak aku mau nikah aja deh kayak udah. Betul. Kalau masalah pernikahan dini itu dilanggengkan karena alasannya zina, sebenarnya itu bukan solusi, justru itu adalah menambah masalah. Gitu, saya rasa. Gitu. Bahwa sebenarnya kita juga punya batasan kok ya, asalkan kita punya bekal berupa pendidikan dan juga bekal agamaan. Baik, Tretan Klik Madura itu tadi ternyata obrolan singkat kita yang cukup ringan ya, karena nggak boleh berat-berat ya sama Mas Hendra. Jadi karena dia masih mau melanjutkan perjalanan dan berkelana menjadi aktivis sosial dan juga pegiat literasi. Tretan pesannya cuma satu, pernikahan dini bukan hanya tentang tagline sakinah mawaddah warahmah, tapi pernikahan ini adalah pernikahan untuk regenerasi yang lebih baik selanjutnya bagi Indonesia, khususnya di Pulau Madura. Jadi stop pernikahan dini dan juga tidak ada stunting dan bullying ke depannya. Terutama kekerasan. Betul, kekerasan dalam rumah tangga. Baik, Tretan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di kanal YouTube kita, Klik Madura. Dan juga jangan lupa follow Hendra Purnomo dan FLP Cabang Pamekasan. FLP Cabang Pamekasan di Instagramnya ya.
See you. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Dari kita berdua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.